Bisa kan ini dua. Sama sih. Berarti pas aku sini ya. Iya. Balik kan? Yang saya gimana nih sama? Sekali kan? Sambungan. Ini agak gede-gedean. Ini agak kasar, ini agak kasar, ini gede, ini kecil. Masa kok gitu ya? Wakil tuan. Itu mau dibikin sama politik. Oh, kenapa? Terus sepatu kayak Jadi mau gimana sih? Sepatu Maret awal ke puasa air barang. Hari ini kita makan di traktir sama saya. Kasih kalau tuh. Terima kasih yang baik. Sehat-sehat orang baik. Terima kasih yang baik. jangan pakai saku di situ ya, Betty. Ada tas kamu. Itu ada mas batangannya di bawah. Iya, makanya gua nggak berani cari tengok. Kira itu tuh. Yang bumi ya, bumi ya. Kecil banget ya. Apa mancingan? Iya, tadi kita tahu bisa tahunya masih ditutup. Aku biasanya ke mancingan beberapa hari ini. Mancingan jelek banget. Aku udah mau dibantu ya. Yang itu. Udah dibuka. Belum dibuka tadi lewat bau. Kecil banget sih. Gua sama kan jalan. Parah nyebut nama, parah nyebut nama. Sebut merek, legonya. Lagi tuh kakak. Kalau jangan tiga jangan suka presiden. Iya, pisahkan itu seperti kayak ini. Kamu apa pindah ke depan? Pindah nggak? Ambek nih, Kasih. ambek nih. Nono kasih seminggu. Jangan gitu, Siska. Siska. Makasih ya, makasih ya. Makasih, tidak boleh.
Tapi kayaknya aku yang bilang Natasha kok jadi dia Natasha. Tom bilang. Kan gak jadi, kok masih dibahas. Masih nih sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ya. Masih hot news. Masih hari Makanya kalau udah pada datang si Siska sama si Dape, si Otto udah. Iya. Sama saya itu. Sama saya juga saat Aku suci. Anak yang baik. seolah-olah presiden juga mereka semua. Iya. Saling kan lagi ya? Jangan lupa kata-kata jangan lihat Udah tahu tapi kalau udah siapa suruh berkata. Gimana dong orang? Orang itu Siska. Yuk ikut. Pagi sampai. Tapi better lah daripada tapi nih ini kan bisa rambut gini kan ini enggak flat dong ini sedikit bisa masa jadi kayak lagi turun kamu pernah lihat aku turun? Enggak pernah. Tapi banyak itu. Enggak ada rasa apa boleh kan? Iya, tapi enggak sebanyak itu. Aku enggak kecil gitu. Jadi enggak bisa. Malah lu. Malah lebar. Malah lebar tadi. Dia enggak main karena kalau aku pulang. Sama. Kalau pulang jam mau gitu bang. Ya boleh kita ya, sama juga. Enggak, aku tuh aslinya harus. Saya nomor Malik untuk makin berdiri. Kita mau menyanyikan lagu GBIS Gimana Keluargaku. Terima kasih.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau kumpulkan kami di tempat ini Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami yang berada di tempat ini Tuhan Yesus rindu untuk memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa, kami bisa ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi kami Tuhan, supaya hati kami ini tulus untuk memuji memuliakan-Mu pada hari ini. Juga supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami serap dan kami tetap kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berencana di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang
Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Bapa, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang ada buat kami Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Haleluya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku harus selamat di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran-Mu itu bagianku. Aura yang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa yang yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku harus Yeah.
Sungguh luar biasa besar kasih-Mu Tuhan Yesus buat kami. Sungguh indah kasih sayang-Mu buat kami Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan untuk kami. Sungguh dahsyat kuasa-Mu untuk kami semua Tuhan Yesus. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami satu persatu merasakan indahnya kuasa-Mu buat kami Tuhan Yesus. Kami merasakan luar biasa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih sayang-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa baiknya Tuhan Yesus.
Sekali lagi selamanya. Selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami selamanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Di bawah kolong langit ini hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan layak dipuji dan disembah. Nantinya akan terjadi Tuhan bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya hari ini semua kami diberkati oleh Tuhan. Segala yang mengganggu dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim PW yang luar biasa. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah melakukan kegiatan kita dalam Natal ini saudara sekalian. Kita dimulai dengan Natal WPI, kemudian Natal Youth dengan Rumah Rohani kemarin, dan akhirnya kemarin Natal Sekolah Minggu. Dan memang luar biasa kegiatan-kegiatan kita itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi ingat saudara sekalian bahwa ketika kita merayakan Sang Raja Damai yang sedang turun, kita dibuat gak damai saudara sekalian. Misalnya kita sakit, dan kemudian ini juga ingin mencabi-cabi rumah tangga keluarga kita. Makanya saya bilang, saya pernah posting bahwa kita harus hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Ya saudara sekalian, ingat tipu muslihat iblis itu memakai berbagai cara. Saya bilang melalui apapun, melalui siapapun, kita ingin diambil damai itu saudara sekalian. Bukan di kita saudara sekalian, tetapi banyak gereja ketika habis Natal itu malah nggak damai saudara sekalian. Dan kadang-kadang beberapa gembala, apakah kita nggak usah ngadain Natal ya? Gara-gara panitia jadi bentrokan, gara-gara kegiatannya malah kurang ini kurang itu saudara. Tetapi saya menyadari bahwa itulah kegiatan iblis menjelang akhir zaman ini. Kita harus hati-hati. Kita nggak menuduh orang lain, tetapi kita melihat diri kita masing-masing. Kita nggak sempurna saudara. Amin. Hari ini kita akan berbicara mengenai hidup mengutamakan Kristus. Ada satu lagu yang terutama di dalam hidup ini, terus tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Semuanya haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Jadi kita pengen supaya kita semakin mencintai Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan harus diekspresikan saudara sekalian. Kita bersyukur kemarin Natal Sekolah Minggu luar biasa, anak-anak kita respect. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah membawa, termasuk Ibu Evi yang sudah membawa dari Cilodong, ibu-ibu itu. Dan kemudian ada satu ibu juga yang anaknya menyanyi juga ini, karena Pak Bu juga bawa di situ. Terima kasih ibu-ibu sekalian ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman pelayan ini yang luar biasa. Kalian melayani sejak WBI, sekolah minggu,
umum nanti tanggal 31 sekali. Kita doakan Pak Sab hari ini memang nggak bisa hadir, tetapi beliau itu pengennya supaya tanggal 25 itu kan ada penghargaan kepada setiap yang setia ya. Tapi saya bilang sama Pak Sab, Pak, kita biasanya kalau mengukur itu dengan absen. Kalau komisi waktu itu di absen, jadi ketahuan. Saya bilang, kayaknya nggak bisa deh, saya nggak mungkin buka foto, video yang lalu-lalu ya, kelamaan gitu ya. Nah nanti kita bicarakan saja lah, aplikasikan apakah betul kerinduan saya untuk membuat door prize itu kalau nggak cuma 31 ya 25 juga gitu. Doakan saja ya. Kalau ada dana pasti bisa berlangsung dengan baik. Amin. Dan menurut saya kayaknya bisa sih ya. Bisa. Oh haleluya. Tepuk tangan buat Bu Marta. Haleluya. Terima kasih Bu ya. Ini kabar baik ya. Nah doakan supaya kami juga berpikir untuk memberikan door prize itu. Kalau menurut kami ya pengalaman itu yang model sembako gitu ya. Nah kalau kopi nggak semuanya suka kopi. Nah kalau Indomie, telur, kemudian beras, minyak, gula, nah itu pasti kayaknya kepake semua ya. Ya kita doakan saja lah supaya nanti teman-teman bisa mencapai itu ya. Nah kita pengen memang nggak usah beberapa tetapi banyak, dikit-dikit tetapi rata kena semuanya. Amin ya. Nah menurut saya kalau 25 diadakan dan kemudian 31 diadakan, paling tidak yang 25 nggak bisa hadir itu nanti 31-nya dapat gitu. Setuju ya? Doakan saja Bapak Ibu sekalian. Hidup mengutamakan Kristus, pembacaan kita di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur 1 2 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulnya kannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dipintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan ke Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam sejarah Alkitab menuliskan bahwa sejak Yesus lahir itu memang upaya untuk menggagalkannya dari kuasa iblis itu dilakukan. Raja Herodes dia pura-pura, nanti kalau udah ketemu ngomong sama saya juga pengen menyembah dia, padahal tidak, saudara. Ya puji Tuhan, orang-orang ini ada Roh Kudus yang memberikan lewat mimpi, kamu jangan lewat jalan yang salah. Nah akhirnya karena Herodes marah, akhirnya bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun dibunuh semua sekali. Jadi ingat bahwa sejak awal memang Natal itu harusnya membawa damai, tetapi banyak membawa malapetaka. Gereja yang diam-diam ketika dia renovasi ya juga
diresolusi, tidak boleh dikerjakan, dan berbagai macam. Kemarin saya katakan saya sangat hormat kepada Gubernur DKI Jakarta yang memberikan secara kolosal di Bundaran HI. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita menghargai itu semuanya. Dan kemudian di balik semuanya kegiatan-kegiatan kita berhasil dengan baik. Tetapi kita ingat bahwa saudara-saudara kita di Tapanuli Utara, di Aceh, terutama Tamiang, kemudian daerah Sumatera Barat, Padang, itu terkena bencana. Kami punya anak kosan itu ada 3 dari Aceh, dan 1 itu nggak pulang-pulang. Dia mau menjenguk saudaranya ya, yang ada di Aceh itu. Dia nggak tahu kalau itu ada musibah. Nah, dia lama nggak bisa terbang balik lagi ke sini. Tapi sekarang sudah balik. Dan saya berbincang kepada mereka ini, gimana keadaan di sana? Iya, Pak, kalau bedanya sama tsunami dulu, itu tarafnya statusnya itu bencana nasional. Jadi langsung datang itu. Tetapi karena ini dibatasi menjadi bencana daerah, makanya seperti ada aturan kemarin saya ngobrol sama Pak Bilman itu, memang status antara daerah sama nasional itu beda. Jadi sampai akhirnya ada beberapa yang bantuan dari UFA atau apa itu akhirnya dikembalikan karena ikut aturan pemerintah. Dan kita tahu ya, bukan ya ini mengkritik yang baik, tetapi kalau Indonesia kalau macam bencana itu lelet gitu saudara. Nggak mudah, nggak cepat begitu ya. Nah kalau internasional itu memang kasih cepat gitu. Dan kemudian ada KDM yang membantu di situ. Kemarin sempat kita pertanyakan tokoh-tokoh Batak itu kemana itu, yang kaya-kaya gitu ya, yang cincinnya bagaimana itu. Salah satu orang yang termasuk salah satu tuh Pak Ruhut ya. Nah dia bilang begini, karena dia juga sudah bersama Pak Hari juga kemarin itu ke Lampung. Dia sekarang menjadi opa-opa tetapi rohani gitu. Dia bilang Alkitab juga. Jadi kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, dia bilang begitu. Nah di balik semuanya kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal itu. Tetapi jangan lupa kita mendoakan teman-teman kita yang di sana. Ya, kita doakan terus supaya itu bisa selesai dengan baik. Memang bencana yang terakhir ini membuka banyak hal, ya, mengkritik banyak hal, dan kita doakan saja supaya Indonesia baik-baik saja. Amin. Iman sejati selalu bergerak menuju Kristus, mencari, menyembah, dan memberi yang terbaik baginya. Iman yang sejati, iman itu harus dilaksanakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sebuah iman yang sejati adalah fokus bergerak menuju Kristus, mencari, menyembah, dan memberi yang terbaik bagi Yesus. Saudara sekalian, kita banyak berkat diberkati oleh Tuhan. Dan kita belajar memberikan yang terbaik. Memberi yang terbaik itu dalam artian, dalam bentuk istilah yang terutama. Atau buah sulung. Yang paling awal. Kita belajar memberikan itu kepada Tuhan. Saya percaya pemberian saudara tidak sia-sia. Saudara buktikan saja kalau saya bertanya kepada orang-orang keluarga yang memang taat memberikan sesuatu kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, memberikan kepada saudara-saudara yang lain, mereka tidak pernah kekurangan. Bahkan pertolongan pada saat mereka susah itu tidak harus dari orang-orang Kristen. Kadang orang-orang yang lain agama pun membantu mereka. Betul ya? Itu adalah Tuhan tidak diam. Kata orang Jawa, Gusti boten sare. Tuhan tidak tidur. Makanya teman-teman sekalian, kalau engkau punya orang tua atau siapapun kerabat yang masih beragama lain, tetap kasih mereka. Karena mereka itu taunya orang mengasihi itu dengan memberi.
baru di situ saudara sekalian. Kemarin ngobrol sama Pak Arif kemarin itu, jadi dia ada sebuah gerakan pelayanan di kaum marginal gitu. Kaum marginal itu tahu orang Kristen baik dengan mereka diberi sesuatu, sembako lah, pakaian. Saya teringat kemarin kan ada di Aceh itu atau di Sumatera, di Tapanuli itu kan ada banyak pakaian-pakaian ya yang dikasih itu. Dan ada beberapa memang ditumpuk. Dan orang bilang, ih ini udah teraniaya, nggak ada apa-apa, dikasih kok nggak dipakai begitu. Kemudian wartawan tanya, kenapa ini nggak dipakai ini semua ini? Bahkan ada yang demonstrasi tuh, orang pria pakai baju wanita. Pak, kita itu bukan nggak mau pakai, ya masa saya mesti pakai baju wanita? Nanti jadi begini dong. Jadi kita belajar di sini bahwa memberikan sesuatu itu harus tepat, ya. Makanya di gereja tahun berapa itu mulai mengadakan aksi itu, namanya bukan aksi barang bekas atau pakaian bekas, tetapi pakaian layak pakai. Kami banyak pakaian di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kadang-kadang kami bingung mau kasih ke siapa ya, karena menurut kami kayaknya nggak enak kalau dikasih dalam bentuk yang sudah pernah kami pakai gitu ya, meskipun masih bagus-bagus. Akhirnya istriku bilang, kita kasih aja ke warteg depan itu. Kemudian ada juga yang tukang parkir di Hermina ini kita kasih begitu. Mereka senang sekali, ya. Dan akhirnya kadang kita undang mereka ke sini. Bu, ke sini aja ya ke gereja. Nanti ambil, ibu pilih yang ini, bagikan teman-teman. Mereka itu punya saudara yang banyak di sini. Orang Tegal itu punya saudaraan banyak di sini. Ya, jadi mereka kumpulan itu ada. Ya. Jadi kemarin saya bilang itu, jadi ini kok kayaknya tukang warteg ini ganti orang gitu. Termasuk tukang sate Tegal yang di sana. Kata Pak Sab itu, mereka memang rolling, Pak. Rolling. Termasuk sate Tegal yang kami suka di situ. Itu pegawainya tetapi pemiliknya di rolling. Begitu kata Pak Sab ya. Maaf kalau saya salah. Nanti tanya Pak Sab saja. Begitu modelnya. Jadi makanya ya udah Ibu ambil aja ini yang ada, terus kemudian silahkan dibagi-bagikan saja. Mereka di situ sekalian. Ya. Perjalanan panjang para majusi memberikan keteladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Nah, hidup mengutamakan Kristus itu ciri-ciri yang pertama, mencari dengan tekun, ayat 1 dan 2 tadi. Mereka yang mencari Kristus dengan hati yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukannya. Saudara, saya tanya kepada yang dewasa-dewasa rohani, untuk sampai kepada menemukan Tuhan itu butuh waktu nggak? Sangat butuh waktu, saudara. Kalau pertama-tama kita ikut Kristus itu mimpi tentang Yesus kok gampang ya. Dan bahkan ada beberapa orang mendapatkan mimpi, akhirnya mereka memang tertarik untuk itu. Setelah kita udah Kristen beberapa puluh tahun, ingin mimpi Yesus saja nggak dapat. Bener nggak? Kita nggak dapat. Istriku pernah sharing begitu. Minta pengen Yesus tuh supaya dalam mimpi gitu. Cuma hemat saya begini, Pak Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, saya pikir nggak perlu peneguhan-peneguhan yang spektakuler kayak gitu. Jadi Tuhan mengadakan yang spektakuler itu hanya kepada orang-orang yang misalnya, Neng, bibi ini kedinginan. Siapa yang kedinginan? Angkat tangan. Bukan berarti pulang. Digedein aja AC-nya. Maaf ya. Saya ngomong apa tadi? Spektakuler, ya. Kita nggak usah cari-cari spektakuler, saudara sekalian. Inilah yang sederhana saja. Saudara masih bisa nafas, itu sudah spektakuler. Amin. Saudara punya gigi yang masih sehat, itu spektakuler. Tanya sama Pak Thomas nanti, tanya sama istriku, ngurusin gigi aja tuh. Benar nggak? Makanya saudara yang kecil-kecil apa yang ada dalam tubuh kita
Nah kita nggak kebas saja udah bersyukur itu. Ya, saya berulang-ulang katakan kalau udah kebas nggak enak. Jadi tidak perlu mimpi-mimpi yang spektakuler atau seperti apa, karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang mirip kayak misalnya Saulus, wah dia spektakuler sekali, sampai dia dibutakan. Betul nggak? Saudara mau mencari spektakuler sampai buta berapa hari untuk melihat Tuhan? Enggak, saudara. Ya, jadi artinya bahwa kita itu kalau sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, pasti akan menemukan itu. Ya. Bedanya orang yang dewasa memang butuh waktu. Beda sama orang yang masih kanak-kanak rohani. Orang maju menempuh perjalanan jauh demi menemukan sang raja. Lihat dalam Yeremia 29:13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menangkan aku dengan segenap hati. Salah satu prasyaratnya adalah segenap hati, kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Nah ternyata kesungguhan hati itu ciri-cirinya adalah kekeh, artinya alot gitu loh. Kalau saya ingin mencari Tuhan, benar-benar bangun pagi-pagi mencari hadirat Tuhan. Ketika saudara tengah malam misalnya bangun saudara dan memang susah tidur lagi, saudara berusaha. Apa yang dimaksud Tuhan? Kadang orang susah tidur, kadang-kadang ada maksud Tuhan juga. Saya pernah kan cerita, suatu saat kok susah tidur saya. Ya sudah saya berdoa untuk keluarga, untuk jemaat. Nah setelah doa itu, ternyata gampang tidur sekali. Ternyata orang bilang gini, kalau kamu mau cepet tidur, resepnya rohani, apa itu? Baca Alkitab. Baca Alkitab manual, fisik, lama-lama pasti tidur. Ya. Tetapi beda sama anak-anak kita, kalau dia di tablet, di gadget, mereka itu kuat. Padahal itu adrenalin. Padahal fisiknya udah lemah, ngantuk sekali. Buktinya apa, Bu? Waktu baterai tablet atau handphonenya habis, langsung begini. Betul nggak? Makanya anak-anakku sekalian, engkau kayaknya tahan untuk tidak ngantuk, sebenarnya itu adrenalin. Yang kok karena gadget itu. Sesungguhnya engkau ngantuk. Saya bersyukur sekali untuk teman-teman kita yang luar biasa melayani. Jadi mereka itu banyak waktunya untuk latihan, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari H kan memang ya nggak sampai 1 jam selesai pujian itu. Tapi untuk latihan luar biasa. Ya, makanya nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah saya untuk ragam bahasa itu silakan pelajari di rumah ya. Di rumah kalau memang ada beberapa yang nggak bisa datang hari ini, tetapi yang bisa hadir nanti bisa dilatihkan. Ya Bang Unte ya, nanti ada ragam bahasa itu. Jadi membaca Yohanes 3:16 versi Indonesia, bahasa Inggris sampai kepada bahasa suku-suku. Kemarin Mama Anggi ya, si Anggi bilang, Pak Gem, kenapa itu saya cuma muda sendiri? Tapi kan saya bilang, biasanya bahasa Inggris itu anak-anak Gen Z, saya bilang. Nah kalau bahasa suku biasanya orang-orang tua, gitu ya. Aman lah. Jadi kamu karena bahasa Inggris ya pakai aja lah ala Inggris, ala bangsa Inggris gitu, ala Eropa, nggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang pakai bahasa daerah itu silakan minimal ada gitu ya. Misalnya Pak Wanggai ya, yang ada Papuanya apa gitu ya Pak ya. Jangan kotek kalau Pak. Ya, yang penting ada aksesorinya, mungkin kepala. Bahasa Serui. Ya, bahasa Serui ya Pak ya. Ya begitu. Nah itu jadi nanti kita akan bikin seperti itu ya untuk Natal kita. Jadi kalau kita segenap hati mencari Tuhan pasti akan menemukan Dia. Yang kedua, merendahkan diri dan menyembah. Ayat 11. Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Jadi penyembahan yang sejati itu awalnya dari kerendahan hati. Jadi tidak selalu bahwa penyembah sejati itu adalah yang keren, bahasanya, tatanan kalimatnya SPOK begitu. Tidak seperti itu yang grammarnya bagus, tidak. Tetapi penyembah sejati adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Jadi roh yang mengalir dalam jiwanya untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Diiringi, diikuti dengan kebenaran sesuai firman Tuhan. Itu penyembah yang sejati. Jadi bukan rutinitas atau kebiasaan belaka. Mazmur 95 ayat 6 mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi mulai dengan hati yang bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk ekonomi yang sudah membaik. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku yang luar biasa. Terima kasih untuk anak-anakku yang luar biasa. Terima kasih untuk pendidikan anak-anakku yang luar biasa. Terima kasih mereka bisa sekolah, bisa kuliah dengan baik. Dan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita bersyukur pergerakan yang luar biasa terjadi, salah satunya di bangsa Yahudi, bangsa Israel. Mereka mulai memahami siapa Mesias, sehingga mereka boleh semakin menggenapi tanda-tanda akhir zaman. Kita harus hati-hati saudara sekalian. Di sana bergerak seperti itu, cuma memang media di Indonesia agak beda tentang Israel ini. Kita bersyukur bahwa tanda-tanda zaman sudah dimulai. Dan kita juga menyadari bahwa bencana itu tidak cuma bencana, tetapi ada tanda yang pada akhir zaman memang sudah tertulis dalam Alkitab. Dan setiap kali ada kejadian di seluruh dunia, kita back to the Bible, kita kembali kepada Alkitab, ternyata Alkitab sudah menuliskan itu. Bahkan kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sejak lama di kitab Yesaya. Artinya Alkitab ini adalah sakti. Saudara harus tekun membacanya. Amin. Semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Datang dan hampirilah Kristus bukan karena kebutuhan, tetapi karena hormat dan kekaguman. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara, kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan, yang kecil-kecil kita hitung, lama-lama perasaan kita akan mengagumi Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Aku ini siapa? Sampai saat ini bisa sampai tempat ini oleh karena karya Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara semakin menyadari berkat Tuhan, saudara tidak main-main untuk datang di ibadah. Saudara menghormati ibadah betul-betul. Yang ketiga, memberi persembahan terbaik. Mereka yang benar-benar memiliki hati yang menyembah tak akan menahan untuk memberi. Jadi penyembahan itu tidak cuma menyembah kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seluruh kegiatan kita dalam rangka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau seorang pelajar, belajar dengan baik, seakan-akan untuk Tuhan. Ketika engkau mengadakan ujian, lakukan dengan sejujur-jujurnya, seperti untuk Tuhan. Para kaum pekerja, engkau bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Ibu-ibu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berjualan, berbisnis, atau apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan.
Bapak-bapak engkau kerja keras seperti untuk Tuhan. Dan akhirnya seluruh hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sudah bekerja keras di dalam iringan doa-doa kepada Tuhan, dan ketika engkau berhasil, engkau akan menyadari semua karena Tuhan. Karena kesadaran itu, karena semua karena Tuhan, maka aku kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau memiliki rumah, dan rumah itu memang hasil mujizat daripada Tuhan, kau persembahkan bagi Tuhan. Ketika engkau memiliki anak, yang anak itu memang ada beberapa orang yang mencarinya susah, dan ketika lahir ada beberapa orang seperti seorang Samuel, aku persembahkan kepada Tuhan. Samuel kecil akhirnya menjadi nabi Tuhan. Seperti seorang anak yang namanya Simpson, yang menjadi nazir Allah, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Simpson ini ceritanya luar biasa, teman-teman sekalian, bahwa dia ini sudah luar biasa. Memang ada film Indonesia yang dia kasih judul Samson dari Betawi. Tetapi luar biasa ceritanya agak ini. Tetapi inspirasi dari mana kalau bukan dari Alkitab? Betul ya. Nah, akhirnya memang ada sebuah penafsiran itu kenapa Simpson ini suka kepada orang Filistin. Kenapa? Nah, penafsir mengatakan bahwa Simpson harus punya cara untuk menjahili orang Filistin. Jadi supaya mereka itu bisa bertengkar, dan akhirnya disitulah Simpson dipakai untuk menunjukkan kuasanya. Akhirnya Simpson menang dalam keadaan yang memang diurapi oleh Tuhan. Itu jadi luar biasa ya. Mereka yang benar-benar memiliki hati menyembah tak akan menahan untuk memberi. Saya percaya pemberian kepada Tuhan adalah kita belum seberapa, saudara. Misalnya ini, saudara memberikan waktu untuk dunia, bekerja, untuk kegiatan itu kan dari Senin sampai Minggu istilah kata. Dan kita beribadah itu selain komisi kita hanya hari Minggu. Betul enggak? Sangat sedikit sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang juga nggak betah juga di gereja itu kok lebih dari 5 jam gitu. Nggak betah. Tetapi kalau di 21 5 jam itu masih kurang. Betul nggak? Saudara duduk di sini nggak betah kalau berjam-jam. Tetapi kalau saudara nonton, misalnya di Ancol, nonton lumba-lumba atau apa itu ya, balada kera gitu ya, wah masih kurang-kurang waktu gitu ya. Ya, Chloe. Halo. Ya, saudara jangan terganggu ya. Anak-anak itu dikasih oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara dulu juga anak-anak. Kemarin ada waktu Natal sekolah minggu ada seorang ibu yang bawa anaknya pulang, sayang. Orang belum selesai gitu ya. Ya memang dia merasa ribut ini enggak. Ya kami enggak terganggu dengan itu. Yang penting kitanya jangan udah kayak itu diledek-ledek ya. Malah ibu-ibu yang enggak konsentrasi itu. Oke, kita kembali. Kasih selalu menuntun kita memberi, bukan menahan sesuatu. 2 Korintus 9 ayat 7, 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Target kita adalah memberi dengan sukacita. Jujur, manusia daging kalau kasih itu duka cita atau sukacita awal-awal. Gak ada yang langsung sukacita, kecuali itu kelebihan dari kita. Tuhan tidak pengen diberikan itu sisa. Jujur kadang-kadang orang memberikan itu, ya udahlah ini udah, ya udah inilah yang terakhir untuk Tuhan. Bisa dia punya anak beberapa, wah ini keren nih calon dokter, kita sekolahkan fakultas kedokteran. Yang kedua ini jago ekonomi nih, fakultas ekonomi. Yang satu keren juga dia pandai musik, kita sekolahkan musik gitu ya. Tapi yang keempat ini kayaknya agak-agak nih, udah masuk ke sekolah teologi ya. Bener gak? Meskipun cuma beberapa tapi ada. Tetapi saya bersyukurnya bahwa teman-teman saya yang model kayak gini akhirnya dalam proses Tuhan, akhirnya Tuhan panggil dia luar biasa. Akhirnya yang terjadi adalah begini,
Jadi yang waktu itu kita anggap ini nggak akan dipakai oleh Tuhan. Wah, dia orang temen-temennya minggu itu pelayanan, si ini melayani musik di mana begitu, yang lain juga melayani sekolah minggu, kemudian melayani khotbah di mana-mana gitu. Ini kan cuma datang ke tempat hamba Tuhan. Saya ingat namanya Yosef Niburi, orang NTT ya kalau nggak salah. Dia cuma ke rumahnya Pak Yonatan Krishna, cuma beres-beres rumah. Kita anggap, wah ini Yosef ini kayaknya nggak jadi. Tetapi sekarang dia menjadi seorang gembala. Tetapi ada namanya, saya nggak usah sebut, teman kami ini jago. Dia pandai banget. Jadi dia mudah nangkep begitu. Nah suatu saat dia itu datang sama teman-teman dia ke seminari itu. Kita kaget waktu itu, aduh tolong teman-teman, saya ini harus ganti rugi sama teman saya ini karena saya nabrak dia gitu. Nah akhirnya judulnya ya udah kita bantu-bantu, ternyata bohong. Akhirnya dia memang itu temannya dia sendiri yang pura-pura begitu. Akhirnya terjadi seperti itu. Kemarin di Natal Youth itu ada seorang pembicara namanya Atma Simanungkalit. Dia katakan bahwa latar belakang dia itu bukan menjadi orang nominasi yang bisa terkenal gitu. Dia lebih introvert begitu, tetapi dia katakan bahwa saya seorang yang dipakai Tuhan luar biasa karena memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan dia katakan saya memang barusan S2, tetapi saya sering berbicara di depan profesor, doktor, yang saya harus membagikan Injil Tuhan. Dan luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kau memiliki anak, kadang-kadang kau berpikir kayaknya ini nggak punya masa depan, madesu, masa depan suram. Ingat Bapak Ibu, waktu engkau kecil juga kan berpikir seperti itu, termasuk saya. Kayaknya masa depan saya suram. Orang saya itu nilainya jelek semuanya. Cuma bedanya yang nilai merah itu di tinta biru aja. Kayaknya rapor ini wah nggak ada merah, padahal 5, 6 ada sekali. Dan saya nggak berpikir menjadi seperti ini sekali. Karena waktu itu memang saya udah kayaknya masa depan memang nggak ada harapan. Dan akhirnya saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Sampai sering saya katakan saya nggak punya masa depan dan nggak pernah bercita-cita menikah dan sebagainya. Sampai papa mertua kasih untuk saya pejabat juga saya cuekin istilah kata. Maaf waktu itu ya. Sampai saya mengabdi menjadi seorang guru karena nggak berharap seperti itu. Tetapi karena di sisi ini saya memberikan hidup saya seluruhnya, ya udah istilah kata pasrah bongkoan kata saya. Oke, Tuhan pakai luar biasa. Apakah ada helm-helm yang perlu diselamatkan? Enggak cuma jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada helm yang perlu diselamatkan, silakan. Enggak ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Bang Andi ada ya. Nah, jadi mengasihi orang dengan sukacita. Amsal 3:9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan dimuliakan melalui hartamu. Kalau orang bilang, boleh nggak Pak kalau kita kaya? Orang harus kaya. Karena bisa memberikan yang lebih daripada yang lain. Tetapi yang nggak boleh sama Alkitab adalah ingin kaya. Bedanya apa? Kalau orang kaya itu adalah berkat Tuhan, dia akan support pekerjaan Tuhan luar biasa. Tetapi keinginan kaya ini yang membuat orang menghalalkan segala cara. Itu bedanya. Makanya saya pengen teman-teman sekalian, saudara punya duit banyak, tetapi oleh karena berkat Tuhan. Kerja keras, membangun toko, membuka usaha, apapun, saudara bisa lakukan. Dan saya melihat di sini ibu-ibu sekalian
kau menjadi tukang-tukang masak yang luar biasa. Banyak nih yang bisa masak, apalagi Desember ya. Ada pesanan nastar, ada pesanan risol, kembangkan aja. Lama-lama kau pasti. Kalau kau disebutnya ahli adalah orang mesen lagi. Betul nggak? Kalau orang nggak mesen lagi berarti kita curiga, jangan-jangan masakan saya nggak enak. Makanya ada orang, gimana? Makanan saya enak nggak? Enak, keren gitu. Tetapi namanya orang Indonesia, makanya saya pernah waktu itu bilang kalau cara kita tes makanan itu Kenzi suruh makan ini enak nggak nak? Dia bilang enak atau enggak. Kemudian kaum profesi kita sodorin makan itu enak nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu kita sodorkan. Kemudian opa-oma kita sodorkan. Tetapi jemaat sekalian, nggak mungkin kita testernya model itu. Benar nggak? Kecuali Natal sekolah minggu ya aman begitu loh. Ya makanan anak-anak pasti itu ya. Makanan Yud masih aman. Tetapi kalau ragam begini saudara sekalian, kita punya selera masing-masing. Dan terus terang di keluarga saya pun juga begitu. Kalau saya lidahnya kan lidah Jawa. Jadi kalau model warteg begitu wah seneng saya. Tetapi anak-anak saya kan nggak begitu. Istri saya juga nggak selalu begitu. Ada beberapa yang saya nggak suka karena istriku sering menyediakan itu, lama-lama saya jadi suka. Makanya ada orang begini, kalau kau punya anak di umur berapa itu coba kasih makanan masakan ibu-ibu gitu. Setuju? Sampai mereka itu sudah bisa pedas atau bisa manis atau apa, kasih aja makanan kita. Kalau perlu awal-awal juga galakan ibu-ibu. Awas kamu nggak mau makan ya, besok mama nggak akan masak lagi. Ada yang begitu nggak? Ada ya. Tetapi besoknya masak lagi nggak? Ya masak lagi. Nah itu makanya anak-anak itu nggak mau taat kan? Mama bilang begitu, besok dia tetap masak. Masa orang kelaparan nggak akan dimasakin gitu. Tetapi anak-anak sekalian, kau berpikir bahwa inilah makanan Batak tuh kayak gini, makanan Karo tuh kayak gini, makanan Nias tuh kayak gini, makanan Jawa tuh kayak gini, makanan Manado tuh kayak gini. Nah kalau saya omnivora, semua makanan masuk. Saya suka di Bu Condro sotonya, saya suka juga di Lapo, saya suka juga makanan Nias itu yang apa itu yang babi yang cuma direbus itu ya Pak ya. Saya pernah juga waktu itu ada jemaat kita yang agak ragu-ragu sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak kalau misalnya sama sakit kayak model begini? Nggak apa-apa Bu. Saya makan waktu itu. Beliau ada di daerah gangnya Bu Leni waktu itu, yang sekarang udah tinggal di Pamulang. Mama siapa itu? Yang pernah anaknya sekolah minggu di kita juga. Siapa namanya? Hah? Oh iya, nah itu. Oh iya. Ya, terus kemudian ada beberapa juga. Tempo hari orang-orang Nias banyak di kita itu. Ya. Nah, saya ya makan itu seperti itu ya. Kecuali darah saya nggak makan. Ya itu juga pribadilah. Kenapa ya memang saya nggak makan. Tetapi waktu saya kecil juga kadang orang bilang begini. Kalau Jawa itu didih namanya. Didih gitu. Ada beberapa orang yang memang untuk obat waktu itu. Ibu saya bilang begini, Kit, kamu jangan makan ini untuk obat. Kamu nggak boleh gitu. Kalau dikupas secara matang sebenarnya namanya ayam juga ada darahnya. Ada beberapa. Nah kemarin itu kita makan di restorannya Mbak Nunung itu ya. Mereka lagi opening, kemudian mereka kasih survei itu tentang makanannya dan sebagainya. Memang ada seorang yang bilang, Mbak, tolong ini lihat ayamnya masih ada darahnya. Karena ya nggak mungkin lah darahnya memang benar-benar nggak ada, nggak mungkin. Ya asalnya binatang kan ada darahnya, gitu ya. Jadi kalau saya nggak makan darah bukan karena masalah rohani, tidak. Kalau saya percaya yang membuat najis itu apa yang keluar dari mulut kita.
bukan apa yang masuk. Amin. Nah, apa yang masuk saudara perlu. Dan ada beberapa yang mantan muslim, maaf, itu kadang-kadang untuk babi juga ragu, bukannya najis, tetapi gak biasa. Orang yang awalnya sejak lahir Kristen juga kadang-kadang ragu-ragu kok tentang makanan ini ya. Tetapi kalau Pak Sigit masih aman, saudara bisa kasih itu. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Matius 14 ayat 3-9 itu ada seorang perempuan yang memberikan narwastu murni yang sangat mahal harganya. Bapak Ibu, kalau saya itu parfum itu ya tingkatannya di bawah 100.000. Saya pernah dulu waktu di Pamulang itu ada seorang pemain keyboard, teman saya itu yang bawa parfum cuma segitu. Punya mamanya, itu harumnya minta ampun. Sampai dicuci itu nggak hilang-hilang. Kenapa orang bilang kenapa parfum ini cuma 500 ribuan, 100 ribuan, tetapi ini kok sampai 3 juta, 5 juta, artinya punya artis sampai puluhan juta. Ya mungkin itu dia pakai dicuci pun masih harum gitu. Nah kita nggak sampai segitu. Tapi bicara mengenai narwastu itu luar biasa. Harganya sangat mahal. Artinya orang yang benar-benar memberikan hidupnya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ada beberapa orang yang memang memberikan satu penghormatan kepada seorang hamba Tuhan, sintua atau apapun, yang terbaik untuk mereka. Karena dia menyadari bahwa ini adalah utusan Tuhan. Ini harus dihormati, dihargai. Artinya adalah itu kesan orang. Dia menghormati seorang hamba Tuhan atau tidak, itu tergantung kepada pengalaman rohani seseorang itu. Jadi sebagai pemimpin rohani, gembala itu ya, terlalu dekat sama jemaat dia bisa salah, terlalu jauh sama jemaat juga bisa salah. Jadi kami memposisikan ini juga tidak mudah saudara. Tetapi puji Tuhan lah. Saya percaya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saudara-saudari yang masih setia di tempat ini, karena engkau memang mencari Tuhan. Saya sangat senang. Dan saya mendoakan supaya setiap kita pasca Natal, tahun baru, saudara malah takut akan Tuhan. Saudara lebih setia kepada Tuhan. Di dalam hentakan apapun, saudara tidak bisa kena tipu muslihat iblis. Saya ulang, ketika Yesus lahir membawa damai seharusnya, tetapi Herodes pun tidak membawa damai. Apalagi kita saudara. Kita 10 kepala, beda semuanya idenya. Tetapi dengan gontokan seperti itu, akhirnya kita mencapai satu titik temu. Oh, ternyata saya memang sedang dihabiskan karakter yang tidak baik, sehingga muncul sesuatu yang baik. Saya percaya di sini juga ada yang memang sakit hati sama saya juga, sama ibu gembala atau anak-anak kami juga. Tetapi saya sangat bersyukur sampai di titik itu saudara tetap mau beribadah. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Markus 13:3-9, Yesus diurapi. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Persembahan terbaik bukan sekedar materi, tapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan itu melihat bahwa persembahan yang terbaik adalah selalu tentang materi, kasihan orang-orang di pedesaan. Betul. Yang dia punyanya singkong, habis singkong itu dia ambil kemudian ditukar sama ayam. Orang punya ayam banyak ditukar sama seekor kambing. Dia gak punya harta. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih dengan cara tukar barang seperti ini. Dan kasihan sama mereka. Dan akhirnya Tuhan akan bilang, oh ini orang-orang Kelapa Gading, orang pik.
itu adalah orang-orang yang paling berkorban untuk Tuhan. Saya pikir tidak ada. Tetapi ukurannya adalah ketika seorang janda memberikan berapa peser? 2 peser. Orang anggap ini kecil banget 2 peser. Tetapi Alkitab mencatat itu adalah seluruh hidup. Misalnya gini, orang punya harta 10 juta. Dia memberikan 1 juta. Gede. Panitia taruh paling atas. Dan ada beberapa orang jangan sampai nulisnya salah. Jangan sampai nulis marganya salah. Titelnya nggak boleh salah. Saya lama-lama agak kenal sama orang Batak ini. Itu bisa jadi bencana itu. Harus teratas begitu. Sebenarnya ada seseorang yang memberikan cuma 100.000. Panitia bilang, ya udah taruh yang paling bawah aja. 100.000. Dia atau yang tahu tentang dia, aduh gitu amat sih. Dia punya 100.000 itu sebenarnya yang di celengan dia hanya tertinggal 30.000. Saudara sekalian, mari teman-teman sekalian, kita tidak mengukur dari banyaknya harta seperti itu. Tetapi sejauh mana dia memiliki dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang kita ukur. Dan kalaupun orang tidak memiliki harta, ada kegiatan, tenaga yang bisa kita kasih. Dan bahkan zaman dulu hukumnya itu ada. Kalau nggak bisa memberikan sapi atau lembu, kasih kambing atau domba. Kalau sampai tidak punya sama sekali, kasih seekor merpati. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki hewan yang sebesar itu. Dia punyanya merpati. Tetapi prasyaratnya harus memberi. Sekalian, banyaklah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur kegiatan kita karena ada orang-orang baik seperti saudara yang bisa menyumbangkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Tepuk tangan buat saudara. Terakhir, mari para pemain musik. Kesimpulan, mari lakukanlah yang pertama, pencarian terhadap Tuhan sampai engkau mendapatkannya. Orang yang rindu seperti rusa yang dia lari sampai menemukan air. Demikian pula kita. Seperti rusa rindu sungaimu. Lagu seperti rusa itu ada berbagai macam. Para WL mesti hati-hati. Seperti rusa. Betul nggak? Ada sebuah lelucon gitu. Yuk mari ibu-ibu berdoa. Yang bapak-bapak seperti rusa. Ada yang bilang begitu saudara sekalian. Jadi kita berharap mencari Tuhan sampai engkau mendapatkan. Kenapa kita mesti berdoa setiap hari saudara sekalian? Karena setiap hari kita membutuhkan dekat sama Tuhan. Saya ulang, orang tidak cukup berdoa untuk 1 minggu cuma hari Senin. Ini tabungan saya berdoa Tuhan sampai hari ini, hari Senin ini sampai saya sehari berpuasa, doa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak lakukan apa-apa. Tidak saudara. Kita butuh setiap hari. Bahkan setiap nafas hidup kita membutuhkan Tuhan. Kalau memang kau merasa belum menemukan itu, cari terus, berusaha terus. Apapun rintangannya, tetap tekun mencari Tuhan. Yang kedua, rendahkan diri di hadapannya. Apalagi pada saat engkau sedang memuji dan menyembah Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa saya bukan apa-apa. Ada beberapa seorang memiliki jabatan yang tinggi, ketika dia dijamah oleh Tuhan, titel dan juga seluruh status ekonomi sosial dia di mata Tuhan itu nol. Akhirnya dia datang berlutut di hadapan Tuhan. Dan orang ini dari ini ada orang direktur pun kalau di gereja dia menjadi penerima tamu. Sampai agen dari tempat parkiran dia bawa jemaat itu datang.
Dan bisa jadi suatu saat yang dia temukan itu adalah karyawan dia. Dia bilang, bos jangan gitu. Saya kan karyawan bapak. Enggak nak, saya di sini adalah tulos. Saya adalah pelayan. Yuk, saya ajak ke depan untuk mencari bapak. Tetapi orang yang belum sampai digocok kedagingannya, orang nggak bisa seperti itu. Tetapi siapapun di hadapan Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Di hadapan Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Pak Sigit bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Bu Astrid bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Para pelayan kami bukanlah apa-apa. Bapak Ibu Saudara bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah hamba Kristus. Nah itu baru sama, saudara. Ada orang yang mengatakan Aser adalah yang terbaik, WL yang terbaik, para donatur yang paling digunakan dalam gereja, pendeta, pengkhotbah adalah yang paling berguna. Tetapi yang paling berguna adalah jemaat Tuhan. Amin. Saudara bersyukur di titik ini, saudara. Dan saya pun juga belajar untuk menjadi jemaat. Kemarin itu waktu Bang Atma khotbah di sini, saya duduk di dekat di tempat Bu Leni situ. Saya menyaksikan ternyata memang di daerah situ agak pegel di sini ya. Akhirnya saya bisa merasakan bahwa jadi jemaat itu memang kita nggak terlalu tinggi, saudara. Tetapi buat saya karena biasanya di depan, ternyata agak capek juga nih, nongok gitu. Saya merasakan itu. Ya saudara, kita bukanlah apa-apa. Dan kemarin anak-anak sekolah minggu luar biasa. Saya melihat siapa Bu? Bukan ini. Xavier. Nah, jenisnya apa? Wen. Bukan ketawa dia. Wen ini saya lihatnya itu adalah 30 tahun lagi. Bukan ketawa. 30 tahun lagi dia jadi apa? Dan kayak kemarin itu Bang Atma itu adalah lahir di tahun 97. Saya 97 pas wisuda. Ya. Tetapi orang-orang seperti ini memang dipakai Tuhan luar biasa. Artinya mesti ada estafet. Saya melihat anak-anak muda yang luar biasa ini, kalianlah yang menjadi penerus kami. Amin. Akhirnya nanti kita orang tua adalah Tutwuri Handayani. Kita harap mengiringi dari depan. Majulah bersama Tuhan. Anak muda semangat di tahun 2026 ini, berikan hidupmu untuk Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kalian? Kami nanti hanya menjadi jemaat yang bisa merasakan pelayanan Engkau yang luar biasa. Kita nyanyikan Yesus sekalian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Nanti Pak aku berdoa Pak. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Yang wanita.
sejati. Inilah kami Bapa Surgawi, kami persembahkan tubuh, jiwa, raga kami hanya kepada Engkau. Secara harta duniawi kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, tapi Natal tahun ini kami hanya bisa memberikan kesederhanaan kami, damai sejahtera hati kami, sukacita hati kami. Inilah kami Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami untuk mengutamakan Yesus di atas segala-galanya Tuhan. Itulah Natal Tuhan. Kalaupun kami merasakan akhir-akhir ini, orang-orang mungkin di sana, gereja di sana, tidak fokus Natal hanya kepada Yesus, tetapi mereka fokus hanya untuk pesta, dekorasi, dengan meriah Tuhan. Mereka menggantikan peranan Yesus dengan Santa Claus. Mereka gantikan peranan Yesus dengan hiasan-hiasan Natal. Mereka gantikan hiasan peranan Yesus dengan pesta segala macam Tuhan. Tetapi Kau mengajarkan kepada kami hari ini mengutamakan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Itulah Natal yang benar Tuhan. Kalau para Majus Tuhan 2000 tahun yang lalu, selama 2 tahun mencari Yesus, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka orang-orang pintar dan pandai. Mereka cerdas, tetapi mereka merendahkan diri di depan Tuhan Yesus. Selama perjalanan 2 tahun, mereka sampai kepada Yesus, memberikan harta, emas, kemenyan, dan mur. Tuhan, kami ingin belajar dari para Majus. Kami hanya bisa memberikan diri kami Tuhan, hati kami, jiwa kami, raga kami hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus, biarlah di penghujung Natal 2025 ini Tuhan, kami boleh introspeksi, merefleksikan diri kami. Perjalanan kami selama setahun 365 hari, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin banyak hal yang kami lakukan salah di hadapan Tuhan Yesus. Mungkin kami menyembah dan memuji Engkau salah. Mungkin cara kami salah Tuhan beribadah. Tetapi kami ingin mengintrospeksikan diri kami. Tuhan, biarlah hari-hari yang kami lalui, tinggal beberapa hari dan minggu ini, kami ingin memperbaiki hati kami Tuhan, supaya Natal tahun ini ada damai di hati, dan kami boleh menyambutnya Tuhan 2026 dengan sukacita di hati. Terima kasih Kau memberikan kami jemaat yang terbaik, gembala yang baik, ibu gembala yang baik, para pelayan yang baik, panitia Natal yang baik. Semuanya Tuhan sudah berjerilah melakukan yang terbaik, dari anak-anak sekolah minggu, youth, profesi, pria, WBI,
Semua komisi memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semuanya, memberikan tenaga. Selama setahun ini mereka sudah melakukan yang terbaik di musik, dancer, para pendoa. Mereka berjualah Tuhan, melakukan pelayanan tanpa menerima upah sedikit pun. Tapi Kau memberikan mereka berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, berkati masa depan anak-anak profesi, anak-anak muda, para pelayan Tuhan, anak-anak kami yang belum berumah tangga. Berikan yang terbaik Tuhan, pasangan yang terbaik, jodoh yang terbaik, supaya hidup mereka di masa depan boleh bersama dengan Engkau Yesus. Berkati jemaat kami pribadi pas pribadi. Masalah, pergumulan, persoalan, dilema boleh ada, tetapi kami tetap bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah ditabur menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami semua pribadi pas pribadi yang hadir. Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh bersama dengan kami untuk segala kegiatan kami yang lain. Senantiasa, baik Natal tanggal 25, baik akhir tahun, tutup tahun tanggal 31, dan awal tahun 2026, Tuhan tetap bersama dengan kami. Iringi kami Tuhan. Cuaca tetap mungkin tidak mendukung, tetapi hati kami tetap membara untuk tetap beribadah. Terima kasih Bapak. Berikan kami kondisi yang sehat, fit, supaya kami tetap memuliakan nama-Mu. Ampuni semua dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kurang layak di depan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya boleh mengatakan amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari saya undang yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat berkat-Mu yang Kau curahkan buat kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mau mengumpulkan korban persembahan kami Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi persembahan kami yang dalam bentuk rupiah ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan untuk Tuhan Yesus, dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.